Dan sementara di sisi luar pembangunan jalan artinya jalan-jalan yang masih terlihat kurang memadai untuk dilintasi oleh kendaraan juga dikebut pengerjaannya untuk bisa dilalui dengan mulus pada saat HUT RI berlangsung, Gavi. Baik, baik Mukmin, nanti kita akan kembali menghubungi Anda, utamanya jika Anda sudah mendarat ya atau sampai di pusat ibu kota Nusantara dalam waktu dekat ini. Tapi sebelumnya terima kasih atas informasinya, selamat kembali bertugas. Ya. Pemirsa, kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi sendiri dilaksanakan dari Monumen Nasional atau Monas Jakarta ke Ibu Kota Nusantara IKN hari ini. Ya, prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 kemerdekaan. Lapor kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi siap dimulai. Laksanakan. Prosesi kirap diawali dengan penyerahan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi yang ada di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada tim Purna Paskibraka. Maju, jalan, keluar jalan, jalan. Tim Purna Paskibraka 2023 yang akan bertugas atau yang tadi bertugas sebagai pembawa bendera merah putih adalah Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu yang bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya bendera dan teks proklamasi dibawa menggunakan kendaraan taktis maung dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda dan marching band. Ya, pemirsa, kirap bendera pusaka Sang Saka Merah Putih dan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia hari ini diberangkatkan menggunakan pesawat Boeing A7305. Ya, sebelumnya prosesi kirap diawali dengan penyerahan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi yang ada di Monumen Nasional atau Monas Jakarta menuju IKN Kalimantan Timur. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi dari Bandara atau Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Ya pemirsa, kami dari iNews TV berkesempatan untuk ikut dalam rombongan kirap dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Dan dari Halim Perdana Kusuma atau Jakarta kami akan menaiki pesawat berjenis Boeing 737 dengan nomor penerbangan A7305. Dan nantinya di dalam pesawat kami bersama dengan rombongan lain, ada sekitar 80 rombongan nantinya akan terbang dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Bandara Sepinggan Balikpapan, dan nantinya akan berangkat dalam rombongan atau iring-iringan dari Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Dan ini merupakan kesempatan khusus di mana kami akan ikut dalam rombongan atau iring-iringan mengantar bendera pusaka merah putih dengan juga teks proklamasi yang hari ini dikirap dari Monas. Kemudian juga ada sejumlah rute lainnya di Jakarta, mulai dari Bundaran HI, kemudian juga Semanggi, Pancoran hingga titik terakhir di Jakarta yang ini di Halim Perdana Kusuma, dan nanti akan langsung diterbangkan menuju ke Balikpapan dan nanti juga akan diiring-iringi menaiki mobil ke Ibu Kota Nusantara. Dan juga pemirsa, memang ini merupakan sejarah atau pertama kali kirap ini dilakukan sejauh dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara, di mana pada tahun ini adalah pertama kali upacara kemerdekaan Republik Indonesia diadakan di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Dan sejumlah persiapan lainnya memang telah dilakukan jelang upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 nantinya akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kita nantikan bersama-sama pemirsa prosesi daripada kirap kemerdekaan 2024 Republik Indonesia ke-79.
Dan kami saat ini masih di kirap Sang Merah Putih ya pemirsa. Kita tadi saksikan persiapan saat rekan-rekan yang bertugas di wilayah Jakarta ini ingin berangkat atau akan berangkat ke Bandara Sepinggan Balikpapan menggunakan pesawat Boeing 737-800 milik TNI AU. Betul. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Deputi Bidang Protokol Pers dan juga Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana untuk membicarakan bagaimana persiapan penyambutan bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi di IKN. Selamat siang Pak Yusuf, bagaimana kemudian prosesi kirap yang dilakukan khususnya di Ibu Kota Nusantara Pak Yusuf? Bisa diceritakan kepada kami Pak? Ya, tentu saja kita semua mengucapkan Alhamdulillah hari ini sampai saat ini semuanya berjalan dengan lancar, bahwa kita kali pertama melakukan kegiatan kirap seperti ini. Bisa dibayangkan kirap itu yang biasanya prosesnya dari Monumen Nasional atau Monas ke Istana Merdeka, kali ini sangat bersejarah karena kirap itu dilakukan dari Monas di Jakarta menuju ke Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Sahabat saat ini juga kami masih memantau dengan tim di lapangan untuk mendapat informasi perkembangan terkini dari kirap yang sedang dilakukan tersebut. Baik, Pak Yusuf boleh ya sedikit informasi saja. Apakah Pak Yusuf saat ini berada di IKN juga bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang juga bersama dengan jajarannya yang akan melaksanakan upacara 17 Agustus di sana, atau saat ini berada di Jakarta? Ya, tadi kami hanya melepas di Monas sampai dengan mengantar di Bandara Halim Perdana Kusuma. Sekarang posisi kami adalah di Istana Merdeka Jakarta sambil melihat perkembangan dan memantau jalannya kirap duplikat bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Kalau untuk persiapan penerimaan bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi di IKN sendiri seperti apa Pak Yusuf? Di ruangan mana, di gedung mana, dan prosesinya akan seperti apa? Ya, nanti duplikat bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi akan disimpan di ruang bendera di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Kemudian nanti pada saat ketibaan iring-iringan kirap akan disambut oleh Paskibraka tahun 2023, kemudian juga oleh pasukan kehormatan dari teman-teman Pas Pampres di tangga utama Istana Negara. Oke, Pak Yusuf, yang membuat kita semua penasaran juga persiapan jelang upacara kemerdekaan 17 Agustus nanti. Karena upacara ini kan dilaksanakan di dua tempat berbeda, di Jakarta dan Ibu Kota Nusantara. Kemudian di waktu yang bersamaan. Boleh di-spill Pak bocorannya, persiapannya seperti apa dan akan seperti apa begitu Pak? Beda waktu juga ya? Iya, beda waktu juga. Betul. Yang pertama adalah lapangan upacara Istana Negara. Kami mendapat perkembangan informasi terkini di lapangan bahwa lapangan Istana Negara telah siap 100% untuk digunakan sebagai tempat upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian juga kami telah menyiapkan tenda dan kursi, sound system, serta LED. Dan tadi betul acara akan diselenggarakan dalam bentuk hybrid dalam dua tempat begitu, sehingga kami memastikan jaringan harus tersedia dengan baik dan juga aman. Kami terus melakukan simulasi terkait dengan jaringan tersebut untuk memastikan nanti pada saatnya kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga di Istana Merdeka Jakarta, kami terus melakukan persiapan-persiapan karena sama di sini juga kami menyediakan tenda, kursi, sound system, LED, dan lain sebagainya. Jadi kita menyiapkan satu banding satu di dua tempat yang berbeda, baik di Istana Negara maupun di Istana Merdeka di Jakarta. Kalau untuk tamu negara sendiri, khususnya yang di IKN Pak Yusuf, sudah ada list resmi RSVP yang mengatakan konfirmasi kedatangannya di upacara kemerdekaan IKN. Siapa saja dan bagaimana penerimaannya?
Ya, dalam 1-2 hari ini, termasuk hari-hari kemarin, kami telah mendistribusikan undangan kepada tamu-tamu undangan yang akan hadir di Ibu Kota Nusantara, di Istana Negara. Tentu sampai saat ini kami terus melakukan konfirmasi kepada beliau-beliau, sehingga kita dapat menyiapkannya dengan pasti begitu, tetapi kami dengan panitia lainnya telah menyiapkan akomodasi baik di Balikpapan maupun juga di Ibu Kota Nusantara, yakni di Hotel Nusantara. Kami juga terus melakukan komunikasi dengan maskapai penerbangan guna memastikan penerbangannya atau moda transportasi udara tidak terjadi hambatan atau masalah, karena bisa dibayangkan akan banyak sekali penerbangan, pemesanan tiket dan lain sebagainya, sehingga kerjasama yang baik ini dapat berjalan dengan baik dan kami terus mengontrol moda transportasi maupun akomodasi. Tamu negara berarti landing di Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur juga ya, Pak Yusuf? Betul, betul. Nanti mendarat di Balikpapan, di Sepinggan. Kemudian juga kami telah menempatkan tim di beberapa hotel di Balikpapan untuk memastikan bahwa tamu undangan yang bermalam di Hotel Balikpapan, kita siapkan bus dan kemudian sama-sama dengan pengawalan menuju ke Istana Negara di IKN. Baik, Pak Yusuf, kemudian ini kita tahu kirap hari ini pengamanannya luar biasa. Banyak sekali lembaga yang terlibat dan pihak-pihak yang terlibat. Bagaimana kemudian menjaga atau skema pengamanan dari kirap hari ini sampai nanti jelang detik-detik upacara kemerdekaan 17 Agustus nanti, Pak? Ya, tentu kami terus berkoordinasi dengan tim pengamanan, baik dengan Kodam maupun Polda, termasuk juga dengan Mabes TNI dan Polri, untuk sama-sama membuat skema pengamanan dan terus kita lakukan rapat koordinasi agar tidak ada dan tidak boleh ada kejadian apapun selama peringatan detik-detik peringatan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Ini nanti untuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 akan hadir di Istana Merdeka atau terbang ke IKN juga? Ya, kami akan ke IKN. Oke. Ada informasi mungkin Pak, spill dikit, apakah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian seluruh tamu undangan dan juga tamu negara akan sama seperti tahun 2023 yang lalu, menggunakan baju adat dan juga ya baju daerah? Ya, tentunya beliau akan hadir dengan menggunakan baju adat begitu. Namun kami belum dapat menyampaikan baju adat apa yang akan dipergunakan oleh beliau. Tapi semua undangan kami harapkan menggunakan pakaian adat tradisional agar kelestarian itu tetap terjaga dan kita sangat hormat kepada adat istiadat yang begitu luhur yang telah kita miliki. Jadi tetap ada ya euforia dan juga ingar-bingar baju-baju adat daerah. Betul. Di tahun 2024 ini. Nah, biasanya baju adat kan mengandung filosofi, termasuk rangkaian kegiatan hari ini. Kirap bendera tentu mengandung nilai filosofi tersendiri. Pak Yusuf, sebenarnya seperti apa nilai filosofi yang memang penting dipahami oleh kita semua dalam prosesi kirap bendera dan juga teks proklamasi hari ini, Pak? Iya, seperti yang kita lihat ya, bahwa banyak sekali elemen masyarakat maupun institusi yang terlibat di kirap ini bagi kami adalah mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong bangsa Indonesia. Kita bahu-membahu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mensukseskan pagelaran kegiatan di bulan kemerdekaan ini. Itulah antara lain filosofi mengapa kirap ini jadi begitu sangat penting, dan ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan dalam rangka peringatan detik-detik proklamasi. Setuju Pak Yusuf. Baik, Pak Yusuf, terima kasih banyak atas waktunya dalam spesial program Kirap Sang Merah Putih siang hari ini di iNews. Salam sehat selalu Pak Yusuf, jaga kesehatan, jaga stamina tentunya jelang acara besar ini di Agustus. Siap. Sampai ketemu lagi di 17 Agustus. Pak Yusuf, mudah-mudahan kita bisa berbincang kembali. Terima kasih. Selamat siang, sehat selalu Pak Yusuf. Selamat siang, sampai jumpa.
Pemirsa, kita akan jeda sesaat ya, Davi dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami saat kirap Sang Merah Putih kembali. Aladin Mall tiba, saatnya belanja. Diskonnya bertaburan, persediaan terbatas. Caranya pantengin Shopplus setiap hari di aplikasi dan mobile. Atau kalian tinggal klik banner dan video Shopplus Aladin Mall, terus scroll katalognya. Dan pastinya selalu gratis ongkir dan bebas biaya admin. Download aplikasi Aladin Mall dan RCTI Plus sekarang hanya di Play Store dan App Store. Aladin Mall bukan toko biasa. Memperingati kemerdekaan dengan semangat menuju Indonesia maju bersama program-program spesial. iNews Pagi Spesial Kemerdekaan. Peringatan detik-detik proklamasi RI. Upacara penurunan bendera. iMovie Spesial Kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 di iNews. Beasiswa dahsyat dari MNC Group di MNC University. Menjelang HUT 35 tahun MNC Group, kami berikan beasiswa bagi lulusan SMA SMK terbaik se-Indonesia. Menjadi lulusan yang memiliki kompetensi dan mampu bersaing bersama MNC University. Daftar sekarang di pmb.mncu.ac.id. MNC University, membangun bangsa, memajukan Indonesia. Orang yang diuji terkadang tidak bisa mencerna rahmat di balik ujian. Menggali makna ayat Quran sebagai solusi kehidupan. Allah pasti menguji hambanya tergantung pada tingkat keimanan. Ada orang di luar sana yang ujiannya lebih berat. Habib Muhammad Syahab, Kiai Haji Holil Nafis bersama Yasir dan Riri, pejuang gagal ginjal. Ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir, Cahaya Hati Indonesia. Minggu pukul 12 siang di iNews. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Dengan reologi yang optimal, memberikan hasil maksimal. Nippon Paint, kualitas tanpa kompromi, terbukti lebih baik. Kali ini Aceh Ya, kali ini luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Aladin Mall tiba, saatnya belanja. Diskonnya bertaburan, persediaan terbatas. Caranya pantengin Shopplus setiap hari di aplikasi dan mobile. Atau kalian tinggal klik banner dan video Shopplus Aladin Mall, terus scroll katalognya. Dan pastinya selalu gratis ongkir dan bebas biaya admin. Download aplikasi Aladin Mall dan RCTI Plus sekarang hanya di Play Store dan App Store. Aladin Mall bukan toko biasa. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah. Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja, pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Kembali lagi di Kirap Sang Merah Putih bersama saya David Pratama dan rekan saya Fani Imaniar. Pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk melihat bagaimana perjalanan dari Kirap Bendera Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi menuju ke Ibu Kota Nusantara berikut ini.
dari tadi sepanjang jalan kalau kita lihat ya Fani, dari Bandara Sepinggan hingga sampai titik lokasi saat ini ada banyak sekali masyarakat yang berdiri di pinggir jalan ya, menyambut sepanjang perjalanan ya, menyambut datangnya iring-iringan kirap, bendera dan naskah proklamasi. Namun saat ini tidak ada warga masyarakat. Kalau tadi kita lihat jalanannya bagus, kemudian luas. Saat ini jalanannya mulai menyempit, di mana kanan kirinya juga sudah mulai ada warga, dan kita juga masih belum mengetahui di titik mana. Iya, posisi kirap ini ada di titik mana. Tadi dikatakan berdasarkan informasi dari rekan Mukmin begitu ya, kontributor di sana. Kalau tidak salah sebentar lagi akan sampai ke pusat pemerintahan ibu kota Nusantara. Namun Sumbu kita Sumbu atau masih pusat, kita menyebutnya Sumbu ya. Sebuah diksi yang cukup sering kita dengar saat ini ketika ibu kota akan berpindah ke Nusantara atau IKN ya, ibu kota Nusantara. Ya pemirsa, kita juga masih menanti informasi dari rekan-rekan yang saat ini bertugas di beberapa titik yang bertempat di wilayah Kalimantan Timur atau Kabupaten Penajam Pasar Utara alias ibu kota Nusantara. Ada rekan Mukmin Aziz dan juga Faisal Rinaldi yang ikut serta dalam rombongan kirap Sang Merah Putih atau bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi saat ini. Karena posisi mereka juga bergerak ya Fani, tidak stay di satu tempat, mereka bergerak, jadi kemungkinan melalui wilayah-wilayah yang memang blank spot sinyal begitu ya. Kami juga tadi sempat terkendala sambungan audio, kemudian kami juga tidak bisa menghubungi karena sinyalnya timbul tenggelam pemirsa, dan kita masih menantikan bersama bagaimana informasi terkini dari sana bersama rekan-rekan kami sambil kami hubungi. Kami ajak Anda untuk melihat secara langsung. Visual di sebelah kanan Anda adalah visual real time yang saat ini kami tampilkan untuk Anda bagaimana prosesi perjalanan dari bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi dari bandara di Sepinggan, Balikpapan menuju ke kawasan ibu kota Nusantara. Iya. Davi, kalau diperhatikan juga ya, Davi dan juga pemirsa, ketika diperhatikan ya sedari tadi di sepanjang perjalanan, bendera merah putih atau pasak-pasak tempat bendera merah putih ditancapkan, sudah kelihatan sekali di pinggir jalan. Gitu Oke, kita lihat sudah mulai ada rombongan Gordon atau kalau di Gordon ya. Kalau misalnya di kondangan sih kita mengenal sebagai pagar bagus, pagar ayu yang menyambut kedatangan dari kirap Sang Merah Putih atau kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini. Iya, adik-adik kita dari SD, SMP dan juga SMA kemudian juga mengibarkan bendera merah putih. Ini sebentar lagi sepertinya ini bisa menjadi salah satu indikator, tanda begitu bahwa sebentar lagi bendera sudah tiba di Sumbu ibu kota Nusantara. IKN ibu kota Nusantara. Ada rasa haru juga ya. Haru. Ketika kita melihat ini adalah maksudnya kita berada dalam saksi-saksi sejarah, melihat prosesi yang akan dicatatkan juga dalam sejarah bahwa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi selama beberapa puluh tahun belakangan dilaksanakan di satu lokasi Jakarta, sekarang di dua lokasi. Di dua lokasi berbeda ya. Dan untuk membahasnya, pemirsa, proses kirap bendera menuju IKN ini masih berlangsung dan sambil menunggu sampainya bendera pusaka dan naskah teks proklamasi di ibu kota Nusantara sudah bergabung bersama kami Raja Juli Antoni, PLT Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Selamat sore Pak Antoni, apa kabar? Sore waktu Kalimantan Timur. Baik Pak, apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah baik. Pak, kalau kita lihat sejak pagi tadi prosesi kirap ini sudah berlangsung dan saat ini sebentar lagi sampai ke IKN. Kalau Anda, dari perspektif Anda melihat prosesi kirap yang berlangsung sejak pagi hingga saat ini seperti apa Pak? Saya kebetulan ada di Jakarta Mas, baru kembali kemarin malam ke Jakarta dan besok insya Allah bersama-sama Pak Presiden ke IKN. Jadi saya hanya bisa menyaksikan kirap ini melalui TV. Namun sebagai seorang anak bangsa saya merasakan bahwa ada getaran yang bergemuruh di hati saya. Bahwa akhirnya dengan kerja keras semua pihak, benda yang sangat historis, yang sangat bersejarah, yaitu bendera pusaka dan teks proklamasi
akhirnya sebentar lagi akan sampai di ibu kota baru negara kita, yaitu ibu kota Nusantara. Ini betul-betul bagi saya dan mungkin bagi hampir semua masyarakat Indonesia ini adalah ada keharuan, ada kebanggaan yang ada di hati dan pikiran kita. Baik. Kalau misalnya melihat bagaimana atau bocoran yang akan kita saksikan nanti, prosesi penyerahan atau serah terima bendera atau duplikat sangsaka merah putih dan juga naskah teks proklamasi ketika sudah di ibu kota Nusantara ini seperti apa, Bang Raja Juli? Karena informasinya kita ingin dapat dari A1-nya. Saya kira tidak baik apabila saya membocorkan, dan akan lebih baik nanti pemirsa dapat menyaksikan secara langsung bagaimana prosesi itu terjadi. Namun yang bisa saya update di bagian Istana Negara, jadi sebagai informasi kembali, ada Istana Negara yaitu istana yang bagian depan, kemudian ada Istana Garuda, ya, kantor kepresidenan yang di belakang. Nah, nanti di bagian, salah satu bagian dari Istana Negara itu ada tempat khusus penyimpanan bendera pusaka kita dan juga teks proklamasi, yang menurut informasi yang saya dapatkan dari teman-teman PUPR yang membangun, segala sesuatunya sudah disiapkan, ya. Tempatnya, suhu udara, ya, yang memungkinkan untuk kemudian bendera pusaka ini maupun teks proklamasi ini menjadi benda sejarah yang tetap ada untuk selama-lamanya. Oke, bendera merah putih dan naskah teks proklamasi juga ini kan nantinya akan digunakan pada peringatan 17 Agustus mendatang, Pak Raja Juli. Nah, kemudian pelaksanaan upacaranya akan dilaksanakan di dua tempat berbeda, yakni di IKN dan juga di Jakarta. Bagaimana kemudian bocoran kesiapan untuk melaksanakan upacara kemerdekaan 17 Agustus, khususnya di IKN? Karena akan ada banyak sekali tamu-tamu yang hadir di sana. Dan dua di tempat sekaligus. Betul sekali. Ya, memang seperti yang sudah diumumkan oleh Kementerian Sekretariat Negara bahwa acara detik-detik proklamasi pada tahun ini akan diselenggarakan secara hybrid, ya. Presiden Joko Widodo bersama Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto akan ada di IKN, sementara Wapres Kiai Ma'ruf Amin beserta Wapres terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka akan ada di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, ini sekaligus sebuah upacara bendera transisi, sebutlah demikian, di mana kita mengucapkan selamat datang kepada ibu kota baru kita, namun juga bukan mengatakan selamat tinggal kepada Jakarta, namun justru mengenang betapa Jakarta selama ini telah berbaik hati kepada bangsa kita. Banyak hal yang sudah terjadi di ibu kota negara kita ini, DKI Jakarta, dan berharap sekali lagi acara yang diselenggarakan secara hybrid ini akan dapat menjadi sebuah prosesi transisi pemindahan ibu kota yang khidmat, tidak hura-hura, diselenggarakan secara sederhana, tapi cukup menggembirakan, membanggakan bangsa kita. Kami konfirmasi lagi ya, Pak Raja Juli, Presiden Republik Indonesia dan juga Presiden terpilih akan hadir dalam upacara kemerdekaan di IKN, sementara Wapres Republik Indonesia dan juga Wapres terpilih akan hadir dalam upacara kemerdekaan di Jakarta. Betul ya? Betul sekali, Mbak. Begitu juga para menteri yang akan mengundang secara resmi tentu saja Kemensesnek. Namun saya mendapatkan informasi menteri pun dibagi dua, ya, sebagian akan menemani Pak Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto, dan sebagian yang lain akan menemani Kiai Ma'ruf dan Mas Gibran di Jakarta. Untuk apa? Agar tamu yang baik ada di IKN maupun di Jakarta merasa terhormat, tetap ditemani, ya, tetap di greeting dengan baik oleh Wapres terpilih dan Kiai Ma'ruf, Wapres kita dan Wapres terpilih Mas Gibran, dan juga jajaran para menteri yang ada di Jakarta. Sebaliknya juga sebagian menteri juga akan membantu Pak Presiden dan Presiden terpilih untuk juga meng-greeting para tamu undangan yang hadir. Baik, Pak Raja Juli, kita juga atau kami ingin mengkonfirmasi terkait dengan waktu pelaksanaan 17 Agustus. Di IKN jam berapa atau pukul berapa waktu Indonesia Tengah, di Jakarta pukul berapa waktu Indonesia Barat?
detik-detik proklamasi mengikuti waktu Indonesia bagian barat, ya, jadi jam 10 di Jakarta, artinya nanti akan disesuaikan pada pukul 11 di waktu Indonesia Tengah, waktu IKN. Oke, nah ini hybrid menarik sekali dan informasi yang memang luar biasa diberikan, Pak. Tapi kami melihat tadi sepanjang perjalanan kirap menuju pusat ibu kota Nusantara, infrastrukturnya luar biasa. Kemudian ada jalan yang memang bisa memotong jarak tempuh atau memotong waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Luar biasa persiapannya, Pak. Nah, bagaimana kemudian infrastruktur sebagai pendukung pelaksanaan nanti upacara detik-detik kemerdekaan 17 Agustus mendatang, Pak? Saya baru kembali dari IKN kemarin malam. Kemarin saya mengecek terakhir bersama teman-teman media, insya Allah seluruh sarana dan prasarana penunjang untuk terselenggarakannya acara ini insya Allah akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan perlu diinformasikan juga bahwa Pak Basuki sebagai Menteri PUPR sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pekerja konstruksi di IKN agar per hari ini adalah hari terakhir untuk melakukan finalisasi seluruh pekerjaan konstruksi yang tentu mengakibatkan kotor, ya, berdebu seperti layaknya pekerjaan konstruksi lain, sehingga mulai besok sampai tanggal 17 Pak Basuki beserta jajaran akan melakukan pembersihan, penataan, ya, semacam beautifikasi yang mudah-mudahan itu tadi diharapkan tidak terganggu oleh proses konstruksi. Jadi mulai hari ini proses konstruksi yang belum selesai, ya, karena ini sekali lagi pembangunan yang bertahap, diberhentikan untuk sementara untuk kemudian akan dilakukan pembersihan di lokasi-lokasi yang akan digunakan untuk penyelenggaraan upacara nanti. Baik. Pak Raja Juli Antoni, terima kasih banyak informasinya. Nanti kita juga masih akan update ya bagaimana persiapan jelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini di IKN. Kita tunggu Pak Raja Juli Antoni. Sebelumnya terima kasih atas waktunya siang hari ini. Selamat kembali melaksanakan aktivitasnya. Selamat sore. Sehat selalu, Pak. Sore benar ya, siang ya. Siang menuju sore lebih tepat ya, Davi dan juga pemirsa saat ini. Dan pemirsa, kirap bendera merah putih untuk perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia digelar di Monumen Nasional Jakarta. Iya, kirap bendera ini dimulai dari Monas dan akhirnya ke Bandara atau Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma serta untuk diterbangkan ke IKN Nusantara. Kirap bendera merah putih dan teks proklamasi perayaan 17 Agustus dari Jakarta ke IKN digelar di Monumen Nasional Jakarta Sabtu 10 Agustus 2024. Upacara perayaan kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Cawan Monas menjadi awal prosesi penyerahan bendera dari ajudan wakil presiden kepada Purna Paskibraka. Selanjutnya, bendera dibawa menggunakan mobil rantis maung beserta iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan detasmen kavaleri berkuda, Kaset Pres Setminpres, dan pihak terkait. Sementara rute iring-iringan dimulai dari Monas menuju Jalan Tamrin, Jalan Gatot Subroto, Cawang, dan bendera Halim Perdana Kusuma dan diterbangkan ke IKN. Dan ini adalah kali pertama prosesi kirap bendera merah putih dan fotokopi, artinya kirap dan teks proklamasi itu dibawa ke IKN. Ini adalah rangkaian dari bagian dari 17 Agustus merayakan detik-detik proklamasi, dan tumnya adalah tata upacara militer itu adalah di Kalimantan, di IKN. Maka prosesi tadi yang saya sampaikan, bendera merah putih dan duplikat merah putih dan duplikat proklamasi itu harus dibawa ke IKN. Kami mohon izin jelaskan untuk kesiapan prosesi ini. Dimulai hari ini kita melaksanakan latihan gladi kotor maupun gladi bersih dalam rangka kirap
bendera merah putih dan naskah teks proklamasi dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara. Nah, nanti pelaksanaan tanggal 10 Agustus 2024 kita laksanakan dari Jakarta menuju ke IKN tersebut. Demikian. Apakah ada pengamanan yang berbeda begitu, mengingat rutenya juga tidak biasa dari Jakarta menuju ke IKN? Kita sudah mengatur dan mengkoordinasikan dengan semua pihak yang terkait sehingga pelaksanaan kegiatan kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua dan tentunya dapat diikuti oleh seluruh masyarakat, khususnya di Jakarta dan lainnya nanti. Demikian. Untuk masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung, Pak, apakah ada persyaratan khusus untuk masuk ke Monas nanti di tanggal 10? Tidak ada persyaratan khusus karena ini kan acara untuk kita semuanya dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Jadi kita berharap tentunya seluruh masyarakat dapat hadir menyaksikan kegiatan ini. Demikian. Bendera merah putih dan teks proklamasi tiba di IKN di hari yang sama, yakni pada 10 Agustus 2024 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sementara pada 17 Agustus akan diserahkan oleh Presiden kepada Paskibraka IKN Nusantara untuk dikibarkan. Iya, itu tadi informasi mengenai bagaimana rangkaian kirap dan persiapannya ya sebelum kirap itu terlaksana dengan lancar sejak pagi tadi hingga hari ini. Dan kita akan kembali lagi pemirsa mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini dari perjalanan iring-iringan kirap menuju Ibu Kota Nusantara berikut ini. Kami juga sambil mencoba untuk menghubungi rekan-rekan kami di sana. Ada Faisal Rinaldi, kemudian ada Mukmin Aziz yang memang ada di sana. Kami masih mencoba untuk menghubungi mereka di sana. Dan pemirsa, ini adalah visual terkini dari rombongan kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi. Oke, kalau di sisi kiri jalan, Davi, koreksi saya kalau saya salah karena saya lebih, maksudnya yang lebih sering berkendara kan Davi ya. Ini memang ada pengalihan atau ada mekanisme pengalihan arus lalu lintas yang terjadi di jalur tempat rombongan kirap ini melintas ya. Ada kemacetan sempat terjadi. Betul kan ya? Betul. Yang pasti setiap ada rangkaian protokoler itu petugas kepolisian sudah pasti melakukan rekayasa lalu lintas dan menyetop arus lalu lintas yang memang dari bisa menghambat ya. Menghambat dari perjalanan rangkaian rombongan di acara-acara tertentu termasuk acara kirap pada hari ini. Tapi kalau misalnya untuk mengetahui atau penasaran rombongan dari kirap yang membawa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini sampai mana dan berapa lama lagi untuk sampai di Sumbu atau pusat Ibu Kota Nusantara, mungkin kita sama-sama akan tanya kepada rekan Faisal Rinaldi yang kebetulan satu-satunya awak media yang berada di rombongan, di tengah rombongan, ikut serta. Betul sekali. Faisal, silakan. Seperti apa perjalanannya dan berapa lama lagi estimasinya akan tiba di IKN? Ya, baik, Davi, saat ini kami bersama dengan rombongan dari pada kirap yang tadi dari Jakarta ke Balikpapan dari Bandara Suci dan saat ini sudah ataupun dalam perjalanan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Saat ini kami sudah memasuki kawasan Paku atau Kecamatan Paku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Di mana jika kita lihat bagi Fani dan juga pemirsa, untuk estimasi tiba kawasan Nusantara atau di Ibu Kota Nusantara kurang lebih sekitar 25 menit lagi. Kami bersama dengan rombongan iring-iringan daripada mobil yang membawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi atau rangkaian kirap ini akan tiba di Ibu Kota Nusantara sekitar 25 menit lagi. Di mana Davi, Fani dan juga pemirsa, memang selama perjalanan tadi permahalan yang tadi kami sempat tunjukkan
setiap titik yang kami lalui di sepanjang jalan dari Pinggan atau dari Bandara Pinggan menuju ke IKN begitu, di tiap titik di persimpangan jalan, kemudian di pinggir jalan ini ada sejumlah masyarakat Indonesia, anak-anak sekolah yang menyambut dengan antusias lewatnya atau kedatangan daripada bendera merah putih yang dibawa dari Jakarta pada pagi tadi. Dengan tadi David dan juga pemirsa untuk rute yang kami lalui, memang tadi kami memasuki tol Pulau Balang gitu. Nah, memang ini tol Pulau Balang untuk saat ini dapat kami informasikan adalah jalan tercepat atau akses tercepat dari kawasan Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Namun untuk saat ini, David dan juga pemirsa memang untuk tol Pulau Balang tersebut masih dalam tahapan proses pembangunan gitu. Jadi memang untuk umum ini belum bisa dilalui, namun untuk saat ini masih dalam tahap pembangunan dan juga itu merupakan jalan atau akses rute tercepat dari kawasan Balikpapan untuk menuju ke ibu kota Nusantara. Kurang lebih David dan juga pemirsa untuk tadi atau untuk saat ini kami kurang lebih sudah 2 jam perjalanan, di mana tadi kami berangkat dari Bandara Pinggan Balikpapan Kalimantan Timur sekitar pukul 13 lebih 15 waktu Indonesia Tengah, dan saat ini di kawasan kami saat ini menunjukkan pukul 15 lebih 12 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk perjalanan sampai dengan saat ini sudah selama 2 jam perjalanan yang kami tempuh dari Bandara Pinggan Balikpapan Kalimantan Timur sampai dengan kawasan kami saat ini, yakni sudah memasuki Kecamatan Pak, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dan kurang lebih yang tadi kami informasikan bagi kami dan juga pemirsa untuk estimasi di Kalimantan Nusantara. Kembali sinyalnya hilang rekan kita ya, Fani, Faisal Rinaldi, karena mereka terus bergerak begitu ya, dari satu titik menuju ke titik yang lain, dan di wilayah-wilayah tersebut tentu saja ada blank spot yang mengganggu sinyal. Itu semua demi pemirsa di rumah, demi kita menampilkan gambar terkini, visual terkini bagaimana prosesi kirap berlangsung khususnya menuju ke ibu kota Nusantara. Oke. Sambil kita menunggu kedatangan atau rombongan kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini tiba di pusat ibu kota Nusantara. Tadi itu sebenarnya pagi hari ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kita mengudara, Davi, kita sempat teasing ya kepada pemirsa mengapa kita menggunakan outfit yang bisa dibilang tidak biasa. Iya, gitu. Ini salah satu simbol dalam gitu event ya, kenegaraan, dalam rangka event besar kenegaraan yang mungkin bisa dikatakan sekali seumur hidup, yang mengandung nilai filosofi tersendiri. Betul, karena tidak hanya prosesi kirap sang merah putih atau kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi saja yang memiliki filosofi, tetapi juga baju-baju kedaerahan yang kita gunakan, di mana mungkin tahun ini, kemungkinan besar tahun ini kita mengucapkan selamat tinggal upacara kemerdekaan di Jakarta ya, dengan baju demang atau baju kedaerahan Jakarta, baju demang dan juga kebaya encim. Dan tahun depan 2025 kita akan melaksanakan upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 berarti tahun depan ya. Betul. Di IKN. IKN, Ibu Kota Nusantara. Satu lokasi saja. Dan kita coba sapa kembali Faisal sudah tersambung lagi. Bagaimana kemudian perjalanan tadi sepanjang Anda mengikuti rombongan menuju ke IKN, tadi juga sempat melewati akses jalan yang bisa mempersingkat waktu tempuh. Bagaimana kemudian Anda melihat infrastruktur yang memang mendukung kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan? Faisal. Ya, betul tadi yang tadi Anda sampaikan, memang rute atau yang kami tempuh bersama dengan rombongan kirap yang membawa bendera putih dan juga teks proklamasi melewati jalur atau rute baru yang cukup memotong waktu atau mempersingkat waktu tempuh kami dari Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Kemarin tadi kami menemukan kami dan juga pemirsa. Oke.
Ya. Baik, kita akan masih mencoba ya. untuk tersambung dengan Faisal Rinaldi yang saat ini berada di tengah-tengah rombongan kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi, di mana mobil Faisal atau mobil yang Faisal naiki saat ini berada di urutan ke-9 kalau urutan ke-9 tadi laporan Faisal ya. Baik, tapi tidak apa-apa Fani dan pemirsa ya, meskipun audio juga terkendala, kemudian juga sambungan sinyal juga terkendala, paling tidak pemirsa di rumah bisa menyaksikan visualnya secara real time dan mengikuti perjalanannya. Betul. Begitu ya, sejak tiba di Sepinggan, kemudian juga berjalan di tengah kota Balikpapan, kemudian menuju ke ibu kota Nusantara sambil kita temani. Ya, dan prosesnya sih tidak terkendala. Betul. Alhamdulillah ya. Ya. Dan kita harapkan juga sampai dengan nanti tiba di pusat ibu kota Nusantara, lancar, semua juga berada dalam kondisi aman, selamat sampai tujuan. Betul sekali. Lancar, aman, dan memang tepat waktu ya. Tepat waktu. Tepat waktu. Dan pemirsa, sambil kita menunggu informasi dari Faisal Rinaldi, ada informasi Cawan Monas, Jakarta menjadi titik pertama penyerahan bendera merah putih dalam prosesi kirap bendera perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara. Prosesi dilakukan langsung oleh Kepala Sekretariat Negara kepada Ajudan Wakil Presiden dan Purna Paskibraka 2023. Berikut laporan reporter Camar Hainda dari Cawan Monas. Pemirsa, tentunya ada yang spesial dari perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, di mana akan ada kirap bendera yang digelar dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya kirap bendera dilaksanakan dari Monas menuju ke Istana Merdeka, namun saat ini tentunya sebagai makna simbolis dan juga perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara, akan ada kirap yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2024. Dan saat ini saya sudah berada di Cawan Monas, Jakarta, yang mana Cawan Monas ini merupakan bagian dari struktur Monas yang sangat bersejarah. Pada tahun 1969, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ini sempat dilakukan untuk pengibaran bendera di pucuk Monas, dan untuk peletakan dari sang saka merah putih adalah di Cawan Monas, di tempat saya melaporkan saat ini. Dan tepat di belakang saya, pemirsa, kita akan sama-sama melihat bagaimana wujud dari duplikat bendera merah putih yang nanti akan diberikan kepada Purna Paskibraka 2023. Ini merupakan bendera yang nantinya akan diserahkan langsung oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Dan selain dari bendera merah putih, kita pemirsa akan bergeser ke sebelah kanan, di mana untuk teks proklamasi juga sama-sama akan diberikan dari Kepala Sekretariat Presiden kepada ADC ataupun juga Ajudan Presiden juga Wakil Presiden, dan nanti akan diberikan kepada Purna Paskibraka 2023. Selain itu, pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa teks proklamasi dan juga bendera merah putih adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Cawan Monas ini biasanya terdapat dinding yang besar, di mana ada kotak suara di dalamnya yang nantinya akan mengeluarkan suara dari audio saat Bung Karno membacakan teks proklamasi siaran ulang dari radio RRI. Tentunya peristiwa yang sangat bersejarah akan terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024 untuk kirap yang akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Sejumlah persiapan terus dilakukan. Nantinya kirap ini akan dilaksanakan dari Monas menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk nantinya diterbangkan langsung ke IKN Nusantara dan akan diterima nantinya oleh Presiden Joko Widodo, diberikan kepada Paskibra IKN Nusantara untuk dikibarkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Kirap Sang Merah Putih. Sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin, vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. 1, 2, 3. Ketombe kering dan basah.
Capek sama ketombe yang bikin drama? Clearin aja pakai Clear terbaru. Dengan kekuatan 10 kali super vitamin. Sikat habis ketombe basah dan kering. Nggak khawatir ketombe basah dan kering. Buktikan sekarang. Mama panas. Tempra. Ingat mama, ingat Tempra. Ingat mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya, selalu sedia Tempra. Ingat mama, ingat Tempra. Memperingati kemerdekaan dengan semangat menuju Indonesia maju bersama program-program spesial. Aenews Pagi Spesial Kemerdekaan. Peringatan detik-detik proklamasi RI. Upacara penurunan bendera. iMovie Spesial Kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 di iNews. Aku tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Pak, ini baju bolanya. Kok masih kotor? Noda saus terpaksa direndam pakai pemutih deh. Jangan pakai pemutih. Lihat label pakaian. Pemutih bisa merusak kain dan warna jadi pudar. Pakai Vanish. Jangan, nanti luntur. Tenang, sedikit di noda, sisanya ke seluruh cucian. Oh, satu saset dapat menghilangkan noda tanpa merusak warna dan pakaian. Wow! Vanish, percaya Pink, lupakan noda. Kemasan saset hanya Rp4.000. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie rawon pedas mercon. Bapak akan kehilangan ingatannya. Masih inget ini, Pak? Sekecil apapun perhatian adalah kekuatan. Hidupkan momen kebersamaan. IndiHome. Orang yang diuji terkadang tidak bisa mencerna rahmat di balik ujian. Menggali makna ayat Quran sebagai solusi kehidupan. Allah pasti menguji hambanya tergantung pada tingkat keimanan. Ada orang di luar sana yang ujiannya lebih berat. Habib Muhammad Syahab, Kiai Haji Holil Nafis bersama Yasir dan Riri, pejuang gagal ginjal. Ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir, Cahaya Hati Indonesia. Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kirap Sang Merah Putih. Masih bersama saya Fani Imania dan rekan saya Davi Pratama. Tentunya Fani, kita setia menemani Anda pemirsa untuk mengikuti proses kirap tadi ya, sejak jam 7 pagi saat acara ini dimulai begitu ya, sampai saat ini kita masih setia menemani Anda pemirsa dan menghadirkan visual terkini bagaimana prosesi kirap berlangsung menuju ke ibu kota Nusantara. Kalau melihat dari bangunan atau sarana dan juga prasarana yang ada di layar kaca, mungkin di sisi kanan ini bisa Anda lihat pemirsa. Tampaknya sudah memasuki wilayah ibu kota Nusantara. Sedikit lagi akan sampai di pusat ibu kota Nusantara. Sumbunya lebih tepatnya. Betul. Ini sudah memasuki wilayah pembangunan ibu kota Nusantara secara keseluruhan. Dan dalam waktu dekat kita berasumsi atau mengestimasikan bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi yang ada dalam rombongan kirap ini akan sampai dan diterima oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Betul sekali, Fani dan pemirsa. Ini bisa terlihat dari visual di belakangnya juga komplek ibu kota Nusantara sudah terlihat, bangunan-bangunan infrastruktur yang saat ini sedang dibangun juga sudah terlihat, jalanan-jalanan utama di ibu kota Nusantara juga sudah terlihat begitu ya. Bisa dipastikan beberapa menit lagi sudah akan tiba di tempat yang memang seharusnya
tiba begitu ya, bendera merah putih dan juga teks naskah proklamasi. Dua aset negara dan juga aset bersejarah ini tiba di ibu kota yang baru. Kita juga atau kami juga masih mencoba untuk menghubungi dua rekan kami ya yang bertugas di beberapa lokasi atau di dua titik untuk memantau perjalanan kedatangan rombongan kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini. Ada Faisal Rinaldi dan juga Mukmin Aziz. Iya. Mungkin salah satu ada yang sudah tersambung, sambungan telepon atau komunikasinya. Oke, kami masih mencoba ya, Davi dan juga pemirsa untuk menghubungi baik Faisal maupun Mukmin Aziz. Karena memang mereka, rekan-rekan kami ini pemirsa, mengikuti rangkaian atau rombongan kirap yang melalui jarak tempuh yang tidak dekat begitu ya, jarak tempuh yang lumayan jauh dan melalui beberapa tempat, dan saat ini Faisal Rinaldi juga berada di salah satu mobil yang ikut dalam rangkaian rombongan kirap bendera dan naskah teks proklamasi. Dan kita masih mencoba untuk menghubungi, sepertinya memang sebentar lagi tiba di tempatnya. Kita lihat siswa-siswa SMP juga sudah antusias menyambut kembali ya. Standby ya dari tadi mereka. Standby. Adik-adik ini. Kita tidak tahu mereka standby dari jam berapa kira-kira, Fani? Dari pagi juga sama dari seperti kita ya, Davi ya. Tapi untuk menyambut kirap atau rombongan kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini, dan sebagai seseorang atau ya warga negara yang nasionalis tentunya, ini adalah salah satu momen yang tidak akan terlupakan ya tersendiri ya, Davi ya. Betul, ini merupakan momen yang tidak terlupakan dan bisa jadi pengalaman sekali seumur hidup yang akan dikenang hingga nanti. Apalagi tadi adik-adik kita siswa-siswi SMP, siswa SD, tentu mereka akan mengingat ini. Mungkin akan mengatakan kepada teman-temannya bahwa kita ikut serta dalam momen bersejarah di mana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini yang ke-79 dilaksanakan di dua lokasi yang berbeda. Betul. Selamat tinggal atau sampai jumpa lagi Jakarta dan halo selamat datang Ibu Kota Nusantara. Iya, tadi juga sudah dikonfirmasi begitu ya oleh Raja Juli Antoni selaku PLT Wakil Kepala Otorita IKN bahwa nanti pada tanggal 17 Agustus Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menggelar upacara, akan berada di Ibu Kota Nusantara. Baru saja kita lihat, Davi dan juga pemirsa, Istana Negara. Iya, Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Dan dengan rombongan sudah mulai berhenti, pemirsa. Sambil kami mencoba menghubungi rekan kami Faisal Rinaldi, kami ajak Anda untuk melihat prosesi selanjutnya, pemirsa. Istana Garuda lebih tepatnya yang tadi kita saksikan, dan saat ini bendera pusaka tiba di Istana IKN atau Ibu Kota Nusantara. Kita saksikan bersama prosesi serah terima bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi yang dibawa dari Monas pada pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan saat ini tiba di Ibu Kota Nusantara sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah ya, Davi? Karena 2.30 waktu Indonesia Barat. Ya. Kita masih harus beradaptasi ya dengan adanya perbedaan kita zona harus waktu. Beradaptasi dengan perbedaan zona waktu, waktu Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Tapi semoga ini tidak menghambat ya prosesi kirap bendera merah putih yang memang berjalan sejak pagi tadi. Dan kita sudah tersambung kembali dengan rekan kami Faisal Rinaldi. Faisal, seperti apa situasinya saat ini? Sudah mulai berhenti, kemudian apalagi prosesi yang akan berlangsung dalam kirap? Ya, baik dan juga pemirsa, serta tadi saat ini Faisal bersama dengan rombongan lain. Faisal? Faisal? Ya. Baik, sinyal tampaknya masih akan kita perbaiki lagi ya. Lagi-lagi sinyal menjadi kendala utama ya untuk
menyampaikan informasi kepada Anda pemirsa, tapi paling tidak dalam visual yang kami tampilkan sudah Kita bisa terlihat melihat bahwa rombongan kirap sudah berhenti, kemudian prosesi selanjutnya akan dilakukan dan persiapan saat ini sedang dilakukan juga ya Fani. Tadi kita sempat melihat ya Davi ya, bagaimana penampakan atau gambar atau citra terkini dari Istana Garuda IKN. Istana Garuda, megah sekali Fani. Megah sekali dengan sayapnya yang betul berwarna hitam ya, hitam, coklat. Dan plat baja itu kemarin plat baja terakhir ketika diletakkan itu menjadi momen yang sangat bersejarah karena ini menjadi simbol begitu ya keperkasaan dari Indonesia dan burung Garuda yang menjadi pusat pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Dan juga simbol tentunya bagi negara Indonesia sendiri. Kita juga melihat saat ini salah satu simbol bangsa Indonesia ya, simbol negara Indonesia, burung Garuda yang ada di Istana IKN saat ini, tempat dilaksanakannya prosesi serah terima atau penyimpanan bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi. Merah putih dan naskah teks proklamasi tidak hanya tadi dikatakan tidak hanya sebagai benda historis bendera merah putih dan naskah teks proklamasi, namun juga menyimpan nilai filosofis di mana kirap ini dilakukan dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara sekaligus menandai perpindahan pusat pemerintahan ke sana, kemudian juga mengandung nilai filosofis gotong royong yang selama ini dianut oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Ini tercermin semuanya dari prosesi kirap yang berlangsung pada hari ini, Fani. Dua kota loh, Davi. Betul. Dan juga pemirsa ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita melihat-lihat bagaimana pembangunan ya atau progres dari pembangunan IKN sendiri kalau dibandingkan tahun lalu sangat signifikan kalau terlihat ya. Davi sendiri kalau misalnya ditanya apakah akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau kalau ditawari gitu pindah ke Ibu Kota Nusantara, ya atau tidak? Kalau ada tawaran, ya tentu saja ya. Karena di tempat baru akan terbuka kesempatan baru yang lebih baik. Hijrah ya maksudnya. Hijrah begitu. Di mana peluang-peluang tentu pasti akan lebih besar begitu ya Fani ya. Maksudnya Biro Studio sini di IKN gitu ya. Baik, kita akan kembali menghubungi rekan Faisal Rinaldi yang berada langsung di titik pusat Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur saat ini. Faisal, silakan. Ya, Davi dan juga pemirsa, saat ini kami sudah tiba di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Kurang lebih pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah, rombongan dari kirap atau yang membawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi sudah tiba di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dan sepanjang perjalanan tadi kami melintasi jalanan dari Bandara Sepinggan Balikpapan, memang antusiasme dari masyarakat ini sangatlah tinggi. Dan untuk saat ini, Davi, Fani dan juga pemirsa, kita masih menunggu prosesi daripada kirap ini atau proses terakhir daripada penyerahan bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang akan disimpan nantinya di Istana Negara IKN Nusantara. Dan saat ini untuk situasinya, memang saat ini kami memantau sejumlah pengamanan pun telah dilakukan khususnya di kawasan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Nah, untuk saat ini pembawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi yakni Purna Paskibraka 2023 memang dari pantauan kami di sini masih berada di dalam mobil dan juga belum keluar. Dan nantinya untuk prosesnya, Davi, Fani dan juga pemirsa, pembawa bendera merah putih yakni Purna Paskibraka 2023 akan menyerahkan bendera merah putih tersebut kepada Kepala Sekretariat Presiden yakni atau Kasetpres yakni Heru Budi. Dan nantinya yang membawa teks proklamasi juga akan menyerahkan teks proklamasi tersebut ke Kasetpres begitu sebagai rangkaian terakhir daripada kirap pada hari ini. Dan untuk saat ini, Davi, Fani dan juga pemirsa, kami masih menunggu rangkaian tersebut di mana saat ini di titik kami melaporkan saat ini yakni di Istana Negara Ibu Kota Nusantara merupakan titik terakhir daripada rangkaian kirap yang dilakukan sejak pagi tadi atau sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat yang dimulai dari titik pertama yakni di Monumen Nasional atau di Monas, Jakarta sampai dengan titik terakhir di tempat kami saat ini yakni di Istana Negara Ibu Kota Nusantara.
Kemudian Davi, Fani dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula kurang lebih tadi perjalanan iring-iringan kirap ini dari Bandara Sepinggan Balikpapan Kalimantan Timur menuju ke Ibu Kota Nusantara ini kurang lebih memakan waktu selama 2 jam lamanya, begitu di mana sepanjang perjalanan yang tadi kami tunjukkan berkali-kali ada sejumlah masyarakat khususnya anak-anak yang memang antusias untuk menyaksikan rangkaian daripada kirap ini, di mana iring-iringan membawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi. Karena memang Davi, Fani dan juga pemirsa, untuk pertama kalinya kirap pada hari ini 10 Agustus 2024 mencatat sejarah bahwa kirap pertama kali yang dilakukan dengan jarak sejauh ini, yakni dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, di mana biasanya Davi, Fani dan juga pemirsa memang kirap ini dilakukan hanya dari Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Nah, Davi, Fani dan juga pemirsa, memang kami hanya bisa sampai dengan titik saat ini saja untuk melaporkan kepada Anda dan juga pemirsa yang menyaksikan begitu, karena memang untuk mendekat ke arah sana memang ini tidak diperbolehkan karena harus sterilisasi area, dan untuk melaporkan kepada Anda dan juga pemirsa titiknya hanya bisa di sini saja. Nah, untuk itu juga kami informasikan pula Davi, Fani dan juga pemirsa, memang dari seluruh rangkaian kirap yang dilakukan pada hari ini adalah puncaknya yakni di tempat kami saat ini, yakni di Istana Merdeka atau Istana Negara, maksud kami Istana Negara Ibu Kota Nusantara yang berada di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dan juga kami informasikan pula Davi, Fani dan juga pemirsa, untuk saat ini kami memantau di kawasan Ibu Kota Nusantara atau di sekitaran IKN begitu, jika bisa kami sebutkan memang cukup berprogres, karena memang sebelumnya kami informasikan memang pernah liputan di Ibu Kota Nusantara, dan untuk saat ini memang progresnya begitu cepat. Nah, ini adalah sebagai bentuk usaha atau progres dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan daripada Ibu Kota Nusantara ini. Kemudian dapat kami informasikan pula Davi, Fani dan juga pemirsa, memang kami dari News TV tadi memang berikan kesempatan bagi yang cukup eksklusif, di mana kami TV dari nasional yang diberi kesempatan untuk ikut dalam rombongan kirap pada hari ini. Dan ini merupakan kirap pertama kali dalam sejarah yang dilakukan di Indonesia, di mana kirap terjauh dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Kami diberi kesempatan untuk ikut mengantarkan bendera merah putih dan juga teks proklamasi dari Halim Perdana Kusuma tadi menaiki pesawat Boeing 737-400 bersama dengan rombongan yang lainnya, termasuk dengan bendera merah putih dan juga teks proklamasi, dan juga sejumlah petugas dari Paskibraka, kemudian juga dari Pas Pampres dan juga staf-staf dari Sekretariat Presiden tadi satu pesawat dengan kami menuju ke Bandara Sepinggan Balikpapan dari Halim Perdana Kusuma. Dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa sebagai News TV, dan juga ini merupakan kami sebagai News TV ini merupakan saksi begitu, saksi sebagai sejarah di mana pertama kalinya kirap dilakukan atau diantarkannya bendera merah putih ini dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara. Dan pertama kalinya Davi, Fani dan juga pemirsa, pada tahun ini 17 Agustus 2024 upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 pada tahun ini dilakukan pertama kali, tak hanya dilakukan di Jakarta saja, namun dilakukan di Ibu Kota baru, Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024, di mana nanti pada upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024 akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kemudian dapat kami informasikan pula, Davi, Fani dan juga pemirsa, kita masih menunggu daripada rangkaian terakhir dari kirap yang dilakukan hari ini, di mana untuk titik terakhir saat ini adalah yang akan dilakukan